Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 10 SMA Negeri 23 Bandung? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semua mudah-mudahan masih dalam kondisi semangat walaupun kita masih dalam kondisi pandemi ya. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan baca doa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, setelah kita berdoa, marilah kita pelajari tentang hikayat. Hikayat adalah materi bahasa Indonesia di semester genap. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar apa itu hikayat? Ya, baik, kalau belum kita akan bahas ya. Kita akan mulai pembahasan tentang hikayat. Tapi sebelum kita membahas, tentunya ada tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah kalian akan belajar untuk mengidentifikasi ciri-ciri hikayat, kemudian kalian juga akan membandingkan hikayat dengan cerpen. Yang ketiga, kalian juga akan memahami kaidah kebahasaan dalam hikayat, dan juga yang keempat, kalian akan belajar menganalisis teks hikayat. Nah, kita mengawali dengan mempelajari definisi dan ciri, ya. Tapi, aktivitas yang harus kalian lakukan untuk bisa mengidentifikasi sebuah ciri-ciri dalam hikayat, itu yang pertama, kalian silakan menyimak hikayat atau membaca atau saling membacakan hikayat dengan memperdengarkan pembacaan yang dibacakan oleh teman kalian. Di buku Cerdas Cergas, kalian bisa melihat di halaman 56 ada contoh hikayat dengan judul Hikayat Saijaan dan Ikan Todak. Nah, kalian silakan bisa membacanya terlebih dahulu. Setelah kalian membaca, nanti kalian akan mencari informasi terkait Adik Simba. Adik Simba itu adalah apa isi ceritanya, kemudian di mana setting ceritanya, dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, lalu bagaimana kronologi ceritanya. Dari yang cerita kalian dengar. Silakan aktivitas ini kalian lakukan secara mandiri ya. Berikutnya, setelah kalian tadi membaca dan mencari 5W1H atau adik Simba dalam cerita hikayat itu, tentunya kita akan mendapatkan ciri-ciri bahwa bahasa yang digunakan dalam hikayat itu, bahasanya itu adalah bahasa Melayu, atau lebih dikenal dengan bahasa Melayu klasik ya, karena bahasa Melayu klasik ini digunakan oleh orang-orang pendahulu kita gitu ya, yang dulu menjadi asal-usul permulaan bahasa Indonesia. Bahasa yang khasnya itu ada kata-kata arkais gitu ya, seperti hatta, menurut Sahibul Hikayat, nah, kemudian arkian dan sebagainya. Itu contoh ciri-ciri bahasa Melayu klasik yang digunakan dalam hikayat, dan ini menjadi ciri khas dalam hikayat selalu digunakan bahasa Melayu. Kemudian yang kedua adalah pemilihan tema, dan tokoh-tokohnya itu selalu berbau-bau kerajaan gitu, atau sering disebut dengan istana sentris. Tokoh-tokoh yang dibawakannya itu raja, misalnya di hikayat Saijaan dan Ikan Todak kan ada raja ikan todak, kemudian datu gitu. Nah, itu setting-setting kerajaannya sangat kental ya dalam hikayat. Kemudian alur yang digunakannya itu alur konvensional atau alur maju yang diceritakan dari awal permulaan, kemudian sampai timbulnya konflik dan sampai penyelesaian. Nah, kemudian biasanya dalam cerita-cerita lama atau prosa lama, pengarangnya itu anonim. Jadi tidak diketahui siapa pengarangnya, karena cerita ini disampaikan dengan tradisi lisan, disampaikan dari mulut ke mulut, turun-temurun gitu ya. Jadi tidak ada bukti-bukti tertulisnya siapa penulis atau yang menceritakan atau membuat ceritanya ini dari awal. Nah, kemudian isi ceritanya cenderung tidak logis atau imajinatif karena bercerita tentang kesaktian. Nah, di cerita Hikayat Saijaan Ikan Todak ini kan diceritakan bahwa Raja Ikan Todak itu memiliki kesaktian
bisa mewujudkan impian Datuk Mabrur, mewujudkan pulau gitu ya. Nah, itu kan tidak logis. Nah, itu adalah ciri khas dari karakteristik hikayat, dan ini menjadi ciri-ciri. Mudah-mudahan kalian bisa memahami hal ini ya. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu membandingkan hikayat dengan cerpen. Kalau tadi kalian sudah membaca sebuah hikayat di halaman 56, di halaman 63 masih dalam buku yang sama, yaitu Cerdas, Cergas, Berbahasa dan Bersastra Indonesia. Di halaman 63 ada contoh cerpen Tarian Pena, karya Virginia C.C. Pomanto. Nah, di sini Tarian Pena kalian bisa baca secara mandiri ya. Nah, dari cerpen yang ada di buku kalian, kita bisa menyimpulkan perbedaan atau perbandingan antara hikayat dengan cerpen. Dalam hikayat dan cerpen ini terdapat perbedaan mulai dari tema, tokoh, dan latar yang dipilih dalam hikayat ini cenderung istana sentris atau bercerita tentang kerajaan. Tokoh-tokohnya pasti raja, putri, dan lain-lain gitu ya. Dan latarnya juga pasti latar sekitar kerajaan. Jadi suasananya pun seperti itu. Sementara dalam cerpen itu biasanya bercerita tentang keseharian yang dekat dengan kehidupan kita atau dengan cerita-cerita kekinian ya. Nah, kemudian dari segi bahasanya juga terdapat perbedaan dalam hikayat seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Melayu klasik. Sementara dalam cerpen bahasa Indonesia yang biasa kita gunakan saat ini. Nah, itu perbedaan dari bahasa. Kemudian perbedaan dalam alur dan sudut pandangnya. Kalau dalam alurnya yang digunakan itu adalah alur maju. Sementara untuk dalam cerpen itu bisa variasi, bisa ada flashback-nya gitu. Jadi alur maju, kemudian bisa mundur flashback, dan juga bisa lebih variatif. Nah, dalam cerita-cerita kekinian ini kan alurnya itu lebih variatif, misalnya bisa diawali dari ending, kemudian baru flashback ke awal ceritanya seperti apa, atau diawali dulu dari konflik, itu juga bisa terjadi. Jadi itu yang dimaksud dengan variatif. Kemudian sudut pandang yang digunakan dalam hikayat biasanya sudut pandangnya cukup orang ketiga. Jadi siapa objek yang akan diceritakan. Nah, mohon maaf di sini tidak tertulis ya. Nah, sedangkan dalam cerpen biasanya lebih variatif, sudut pandangnya bisa campuran, bisa orang pertama, bisa juga orang ketiga yang menyebutkan nama. Nah, itu yang membedakan. Kemudian juga ada yang membedakan bahwa dari segi kepengarangan ya. Nah, dalam hikayat pengarangnya itu tadi sudah disinggung ya, bahwa pengarangnya itu anonim. Tapi kalau dalam cerpen biasanya tercantum siapa penulisnya. Seperti dalam halaman 63 itu di Tarian Pena pengarangnya itu ada Virginia. Ya, nah ini adalah perbedaan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Berikutnya dari pembahasan kalian sudah mengenali dan bisa mengidentifikasi ciri-cirinya, tentunya kalian bisa menyimpulkan ya, apa definisi hikayat versi kalian. Nah, kalau versi Ibu di sini menyimpulkan bahwa definisi hikayat itu adalah sebuah karya sastra klasik yang menggunakan bahasa Melayu yang berisi cerita tentang masa lalu yang bernuansa kerajaan atau istana sentris, dan isinya itu cenderung imajinatif. Nah, lalu kalian boleh membuat definisi versi kalian sendiri ya. Kita lanjut dengan mempelajari kaidah kebahasaan yang ada dalam hikayat. Dalam hikayat karena menggunakan bahasa Melayu klasik, tentunya dalam bahasa Melayu klasik itu ada kata-kata yang khas, yaitu kata-kata arkais. Contohnya hatta, arkian, sebermula. Nah, itu adalah contoh-contoh bahasa arkais yang sering digunakan dalam hikayat. Kemudian yang kedua itu adalah penggunaan majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa mungkin kalian pernah mempelajari di tingkat SMP mungkin ya. Nah, kalian sudah mengenal ada hiperbola, metafora, personifikasi. Hiperbola mungkin kalian sudah paham bahwa hiperbola itu adalah majas yang melebih-lebihkan. Metafora yang membandingkan secara langsung. Personifikasi adalah majas yang